katakan bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dalam hidupku. Ku sembah Kau. Berikan pujian kita, katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah menyedihkan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau, katakan bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukurlah, katakan bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama
percaya kami adalah milik Tuhan. Say, my life belongs
Terima kasih Yesus, karena kami percaya hati kami adalah milik, hidup kami adalah milik. Segenap jiwa kami hanya untukmu Tuhan, segenap kerinduan kami untuk selalu menyembah. Dan sebentar Tuhan, kami akan memuji memuliakan namamu, bersorak-sorak memuliakan namamu. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, bersama-sama katakan amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan meninggikan namanya.
Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, amin. Bersama Yesus tidak ada yang sukar.
mau diberkati lewat firman Tuhan. Kita
Bahkan hidup kami ini adalah milik-Mu. Apa yang bisa kami berikan kepadamu? Karena semua yang kami punya, hidup kami, hati kami, semua adalah kepunyaan-Mu. Hanya rasa syukur. Hanya rasa syukur. Karena Engkau sudah memiliki kami. Yang selalu kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala kebanggaan duniawi, segala kebanggaan lahiriah, hanya sia-sia dan kosong. Karena kami sudah Kau miliki. Tidak ada yang tersisa lagi untuk kebanggaan lahiriah kami. Sebab itu terimalah ini kami Tuhan apa adanya. Dengan segala yang kami miliki dan kami punya. Terimalah kami Tuhan. Ucapan syukur, pujian dan penyembahan kami ini. Terimalah Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan menerima firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang 10. Injil Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Kita akan membaca satu perikop yang berjudul Zakeus ini berbalas-balasan. Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. 4. Maka mulailah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kurang dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. 10. Sebab anak
Amin untuk firman Tuhan. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Judul dari khotbah kita pada pagi ini Zakius. Zakius, namanya singkat, Zakius. Tetapi dengan nama yang sangat singkat ini, rupanya Tuhan catat menjadi pelajaran, menjadi teladan untuk setiap kita yang percaya Tuhan Yesus. Saya yakin Zakius bukan hanya tercatat dalam Alkitab kertas ini. Zakius bukan hanya tercatat dalam kitab elektronik, tapi Zakius juga namanya tercatat dalam kitab kehidupan di kerajaan surga. Melalui mempelajari kehidupan Zakius ini, tentu menjadi kerinduan kita semua, supaya nama kita mungkin tidak akan tercatat untuk ditambahkan dalam Alkitab yang sudah tertulis secara paten ini. Mungkin juga tidak akan tertulis, dan pasti ya tidak tertulis dalam Alkitab elektronik. Tapi paling tidak nama kita akan tertulis di hati setiap orang yang ada di sekeliling kita. Teladan iman. Orang akan menyaksikan bagaimana iman kita itu hidup dan kita hidupi. Sehingga orang-orang lain akan mencatat dalam hati dan pikirannya, akan selalu diingat nama kita ketika kita hidup menteladani satu kehidupan yang bernama Zakius. Dan yang pasti, selain diingat oleh banyak orang yang ada di sekeliling kita, tentu harapan kita semua, nama kita akan dicatat di buku kehidupan kerajaan surga. Amin, saudara. Jangan sampai sebaliknya. Nama kita tercatat dalam hati orang-orang sekeliling kita sebagai orang yang terkutuk, sebagai orang berdosa, sebagai orang yang rusak dan tidak diperbaiki, tidak bisa diperbaiki lagi. Sehingga ketika orang melihat kita, akan memalingkan muka. Ketika orang mendengar nama kita disebut, akan menutup telinga. Dan setiap orang akan menjauhi kita. Dan yang lebih parah lagi, nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan kerajaan surga, tapi tertulis dalam kitab kematian kerajaan maut. Itu sebabnya mari kita belajar bersama-sama kisah tentang Zakius ini. Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat 2 dan 3, kita mendapati bahwa dalam bacaan itu di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Apa yang ada dalam diri Zakius? Situasinya seperti apa Zakius itu? Memang dia kaya, tapi punya kelemahan. Kekayaan itu hasil dari berbuat dosa melalui memungut pajak yang melebihi batas. Jadi kekayaannya bukan kekayaan dari hasil yang benar, tetapi kekayaannya dari hasil perbuatan memeras, memalak orang untuk bayar pajak melebihi dari seharusnya. Hal kedua, kita melihat bahwa Zakius ini orangnya disebut pendek. Jalannya mungkin seperti ini, saudara. Pendek.
Kalau pendek begini lari juga nggak bisa kencang. Berarti secara ukuran fisik orang Israel itu di bawah standar. Mungkin separuh dari tingginya orang Israel. Karena dia pendek, maka tidak bisa melihat Yesus dengan mudah. Dia kaya dari hasil yang tidak benar. Dia orangnya pendek. Dia dibenci oleh banyak orang. Ini realitas yang dihadapi, yang dialami oleh Zakius. Tetapi ayat terakhir menyatakan apa? Dalam ayat terakhir dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zakius yang hidupnya di dalam dosa, dibenci oleh banyak orang. Tetapi sudah ditemukan oleh Tuhan Yesus ketika datang ke dunia. Artinya apa? Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kelemahan-kelemahan kita, baik kelemahan fisik ataupun kelemahan rohani, Tuhan datang untuk mencari bukan hanya Zakius, bukan hanya orang yang seperti Zakius, tetapi Tuhan datang untuk mencari saudara dan saya yang terhilang. Kemarin atau tadi malam di ibadah pemuda ada satu pertanyaan yang dibahas bersama-sama. Apakah yang menjadi penghiburanmu baik saat engkau hidup ataupun mati? Apakah yang menjadi penghiburanmu? Apa yang bisa membuat hatimu damai baik saat hidup ataupun mati? Jawabannya, seluruh hidupku, seluruh apa yang ada dalam diriku, tubuh dan jiwaku, baik saat hidup ataupun mati, aku bukan milikku sendiri, tapi miliknya Kristus. Seperti lagu tadi, hatiku milikmu Tuhan, hidupku milikmu Tuhan, aku punyamu Tuhan. Aku bukan milikku sendiri, tetapi miliknya Tuhan, milik Kristus. Dan Kristus sudah menebus kita dari kematian kekal melalui darahnya. Sehingga aku diselamatkan. Dan bukan hanya sampai di situ. Tuhan memelihara kita. Sehingga seluruh rambut di kepalamu itu pun terhitung jumlahnya dan tidak akan gugur jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan tidak berhenti sampai di situ, bahkan karena kita adalah punyanya Tuhan, selanjutnya adalah Tuhan memeteraikan hidup kita dengan darahnya. Meterai adalah tanda pengesahan yang kuat dalam satu perjanjian. Kalau ada meterai kuat,
kedudukan posisinya di mata hukum. Walaupun nilainya 3.000 meterainya. Tapi meterai Tuhan Yesus bukan 3.000, bukan 1.000, bukan 10.000, tetapi meterainya adalah darah Yesus. Dan tidak berhenti sampai di situ. Alkitab mencatat, Ia memeteraikan dan memberikan Roh Kudus-Nya menjadi jaminan. Sampai keselamatan itu menjadi nyata, kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Tepat dengan lagu yang dinyanyikan tadi, sangat tepat. Dan Tuhan datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Tidak ada seorang pun yang tidak terhilang di hadapan Tuhan, karena semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Semua orang sudah berbuat dosa dan berbuat jahat, mendukakan hati Tuhan. Dan upah dosa adalah maut. Zakius ini hanya salah satu contoh. Terlalu banyak kelemahan dalam diri saudara dan saya, baik kelemahan fisik maupun rohani. Kelemahan fisik Zakius, orangnya pendek. Kelemahan rohaninya, dia mendapatkan penghidupan, penghasilan dari perbuatan dosa yang melukai banyak orang, melukai hati banyak orang. Zakius menjadi contoh untuk kita semua bahwa tidak ada seorang pun yang baik. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi apakah kita akan tetap dalam ketidakberdayaan karena ikatan dosa? Apakah kita akan tetap dalam situasi kita yang pendek, yang terus dalam dosa? Tidak. Itu sebabnya kita belajar dari Zakius. Zakius merasakan bahwa dirinya dibenci banyak orang karena kejahatannya yang melukai banyak orang. Zakius sadar betul dia berdosa. Zakius sadar betul bahwa tubuhnya pendek. Tapi rupanya ada hal positif yang dia lakukan, mengalahkan semua kelemahannya itu tadi. Apa yang dilakukan oleh Zakius? Ayat selanjutnya mencatat di dalam ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jelas dalam ayat 4 dikatakan, berlarilah, bukan berjalanlah. Berlari tujuannya untuk apa? Mendahului orang banyak. Artinya apa? Dia terhalang oleh orang banyak yang sedang mengerumuni Yesus. Dia pendek, kekuatannya tidak seberapa. Dia tidak akan bisa membuka kerumunan orang banyak yang ada sekeliling Yesus. Tetapi dia tidak habis akal. Dia tidak putus asa. Dia memiliki semangat yang keras, ingin melihat Yesus, ingin bertemu Yesus. Yang dia kerjakan berlari mendahului, karena tidak mungkin dia menembus kerumunan orang banyak. Maka dia lari mendahului orang banyak, karena orang banyak itu kan sedang berjalan. Dan Zakius yang kecil ini, yang pendek ini, berlari mendahului sampai di depan, di mana Yesus dan orang banyak itu akan melewati tempat itu. Lari mendahului, lalu memanjat pohon. Sadar betul dia,
kalau dia pendek. Walaupun dia sudah berhasil mendahului rombongan Yesus dengan orang banyaknya. Kalau dia tidak memanjat pohon, maka dia tetap tidak bisa melihat seperti apakah Yesus itu. Di sini kita melihat satu perjuangan orang yang ingin ketemu Tuhan Yesus, ingin melihat Yesus, berlari mendahului, naik pohon ara. Seberapa tingginya pohon kita tidak tahu. Tidak ada yang barometeran. Pak Agus tidak datang waktu itu di sana barometeran masalahnya. Ya, artinya Pak Agus barometeran ke sana. Tapi tidak ada yang tahu berapa tingginya pohon ara itu. Tapi Alkitab mencatat satu perjuangan yang namanya Zakius untuk bisa melihat Yesus. Lari mendahului orang yang tinggi besar semuanya itu. Lalu memanjat pohon ara. Perjuangan yang keras, perjuangan yang hebat untuk bisa ketemu Tuhan. Saudara, adakah perjuangan kita sehebat Zakius ketika mau ketemu dengan Tuhan? Kalau dulu waktu cari, waktu kunjung pacar, walaupun jauh rumahnya, pakai sepeda ontel, sepeda gayung, ya, kadang kempes di jalan pun dituntun, satu perjuangan yang berat. Sudah kempes banyak dituntun, hujan deras lagi, waduh, kelompo enggak bawa mantel. Zaman itu enggak ada mantel, kalaupun ada mahal. Mantelnya daun pisang kalau di kampung, jalannya becek. Kayaknya ini ada yang bernostalgia ini. Ya kan? Kalau wakuncar, waktu kunjung pacar itu perjuangan yang keras. Apapun halangannya diterabas, ditembus. Seperti Zakius. Karena pengen ketemu dengan siapa? Dengan pacarnya Bu Paidi, siapa namanya dulu? Pak Paidi. Ketemu pacarnya kan? Ya, perjuangannya keras. Sampai pura-pura lewat di depannya supaya dipanggil Pak Paidi. Ya. Artinya kan ada perjuangan. Ada perjuangan untuk bisa ketemu orang yang dikasihi, orang yang dicintai. Ya, puji Tuhan, sekarang ketemu gini. Zakius juga begitu. Ada perjuangan yang keras, perjuangan yang mengalahkan setiap halangan, rintangan untuk bisa ketemu dengan Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita. Bagaimana dengan kita, saudara? Di sini saya tahu ada beberapa yang punya penyakit, punya kelemahan, baik sisi umur, baik sisi penyakit fisik. Ya. Ada yang punya kesibukan yang luar biasa. Apakah perjuangan kita untuk ingin ketemu Yesus sudah, misalkan ya, kita bisa ukur sendiri-sendiri ya, sudah selevel dengan Zakius? Orang lain tidak menganggap kita begitu jelek, begitu jahat. Tapi Zakius mengalami loh itu. Zakius itu hidupnya walaupun kaya, orang menganggap dia jahat dan berdosa. Tapi kita kan tidak separah Zakius. Walaupun kita orang berdosa, tapi orang lain tidak menganggap kita jahat dan mengucilkan kita. Apakah perjuangan kita kira-kira bisa sebanding selevel dengan Zakius? Lari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon supaya ingin ketemu Yesus. Zakius punya kekurangan fisik, pendek. Zakius orang pendek, orang sangat kecil. Kadang-kadang ada yang keterlaluan, lagunya suami itu sangat kecil, dibuat segini. Memangnya
Ya sependek-pendeknya ya enggak segini lah. Masa segini. Apa kelemahan bapak ibu-ibu, bapak-bapak ibu-ibu? Saudara lebih tahu daripada saya. Saya cuma bisa melihat dari luar. Tapi yang lebih tahu kelemahanmu, kelemahan saudara sekalian, saudara sendiri. Dan perjuangan seperti apa yang sudah saudara lakukan, yang sudah kita lakukan untuk bisa ketemu dengan Yesus. Saudara, berapa minggu ini saya juga punya kelemahan loh saudara, fisik. Setelah sekian waktu yang lalu kan bapak-bapak, ibu-ibu dengar saya batuk-batuk, tapi masih bisa memuji Tuhan ya, dengan begini-begini kan. Minggu-minggu ini, 2 atau 3 minggu ini saya juga punya kelemahan. Dari telapak kaki, tumit sampai di sini sakit dan kaku. Tukang pijet loh ngalami seperti itu, saudara. Iya. Dan tidak berhenti sini, sampai di pantat sakit. Yang tidak terduga lagi, saudara. Dulu yang jatuh sini, yang kanan, gini, nahan ketika jatuh karena kepleset. Karena jatuh ditabrak dari belakang dan karena kepleset jadi 2 kali. Itu yang kanan. Tapi akhir-akhir ini yang sakit sini. Sehingga kalau mijet 1 orang saja tidak selesai, belum selesai. Di sini sudah kaku, sakit, di sini sudah sakit. Sudah datang ke teman-teman yang katanya spesial terapi untuk kelemahan-kelemahan seperti itu. Tidak bisa. Padahal orang lain bisa disembuhkan sama mereka. Ini teman sendiri tidak bisa malah. Aduh. Jadi sekian hari ini saudara kalau tahu, saya itu sebenarnya bukan kembang bayang, tapi kembang dipan di luar itu. Hanya kalau ada orang pura-pura duduk, senyum-senyum gitu. Lalu paling bangunnya lagi kalau ada acara gereja, acara pertemuan. Tiba-tiba berapa yang lalu dijemput Pak Joko, besuk orang, besuk hamba Tuhan, 2 hamba Tuhan yang sama-sama sakit di sanglah. Nah, puji Tuhan. Kemarin dua-duanya dipanggil Tuhan. Sama penyakitnya mirip, kanker semua. Yang satu umur hampir 80, yang satu ibu-ibu hamba Tuhan juga ya 50-an umurnya. Saudara tahu, saat saya berkunjung kepada kedua hambanya ini, saya mengalami damai ketika melihat, walaupun saudara fotonya yang ibu-ibu itu awalnya waktu segernya, wah gini orang nias, tapi setelah sakit cuma hitungan 2 bulan atau 3 bulan ya, sekitar itu ya, udah lebih kurus dari Bana, hitam, kurus. Tapi apa yang terjadi ketika dikunjungi? Pak Joko, Pak Slamet, senyum dia, senyum, masih bisa begini. Yang satunya sudah sepuh memang, dipakai Tuhan untuk kuasa penyembuhan, tetapi dia sendiri di masa tuanya mengalami sakit yang seperti itu sampai berak darah, tetapi terpancar dari wajahnya, pancaran apa saudara? Wajah yang tenang dan berkata, Pak Slamet tidak boleh nangis, saya sehat. Saya teringat waktu saya kena COVID
orang setua itu datang ke rumah rame-rame, sudah yang tua-tua itu Pak Joko, Pak Sembiring namanya, Batak Sembiring, Pak Yu, Pak Basuki, yang tua-tua semua datang. Sudah tahu saya COVID, datang ke rumah. Ketika saya kunjungi, tidak ada kesedihan, ketenangan. Artinya apa, saudara? Sampai lari ke sana ya. Karena saya terbawa juga kelemahan, kembali ke kelemahan. Kelemahan kita, baik fisik kita ataupun sikap orang lain terhadap kita karena menilai kita jahat dan buruk, seringkali mengikat kita untuk maju di dalam Tuhan. Saya katakan, fisik saya memang ada kelemahan, tapi saya nggak mau dikalahkan oleh fisik saya. Walaupun saya lemah, saya akan selalu datang melayani. Saya bangun mijet, tetap saya layani, walaupun saya bilang sebelumnya, maaf nanti mungkin lama-lama tangan saya ini tidak sekuat di awal mijetnya. Sambil mijet saya nahan, sakitnya sambil mijet saya nahan, kakunya di pantat juga kaku dan panas. Begitu pulang, ya didipan lagi di depan-depan itu. Ada pelayanan, bangun lagi. Ada teman ngajak, ayo besok jalan. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maka dikatakan, ada teman yang mengatakan, Pak Slamet gila. Tidak waktu COVID, tidak waktu sakit seperti ini tetap jalan terus. Ya, untuk pekerjaan Tuhan maju terus. Hidupku, hatiku punyanya Tuhan. Tidak ada sedikit pun yang tersisa untuk kebanggaan pribadi. Hatiku, hidupku, seluruhnya punyanya Tuhan. Kamu bukan milikmu sendiri, tetapi milik Kristus yang sudah mengampuni dosamu, yang sudah menyelamatkanmu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Harganya sudah lunas dibayar. Kalau aku hidup, hidup untuk Kristus. Kalau pun mati, mati untuk Kristus. Dan itu yang dimiliki, tekad semacam itu rupanya dimiliki oleh Zakius. Walaupun dia dikenal orang berdosa dan dimusuhi, dibenci oleh banyak orang, walaupun dia pendek secara fisik, tapi dia memiliki perjuangan, ingin hidupnya lebih baik dan lebih benar, ingin ketemu dengan Yesus. Mungkin Zakius ini sudah pernah mendengar Yesus bisa mengalahkan segala kuasa setan. Mungkin Zakius ini pernah mendengar bahwa Yesus juga bisa mengubah orang, membangkitkan orang mati jadi hidup, mengubah orang yang jahat jadi baik dan benar. Mungkin dia sudah mendengar hal-hal yang seperti itu sehingga hatinya penasaran seperti apakah Yesus itu. Karena penasaran dalam hatinya yang begitu luar biasa, sehingga itu yang menggerakkan dia untuk ketemu, untuk melihat Yesus. Walaupun kelemahan fisiknya menghalangi dia, walaupun banyak orang menghalangi dia, walaupun banyak orang membenci dia, tentu dia tidak akan berani membuka kerumunan orang itu, karena pasti orang akan benci dan semakin benci kepada dia.
kita meneladani perjuangannya untuk bisa melihat dan ketemu Yesus. Saudara, apa kelemahan saudara yang seringkali menghalangimu untuk melihat dan ketemu Yesus? Ayo kita singkirkan itu. Karena pertemuan dengan Yesus itu sesuatu yang sangat-sangat indah dan mentakjubkan. Usaha-usaha Zakius untuk ketemu Yesus sungguh luar biasa. Sehingga di ayat yang kelima Tuhan Yesus katakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada kata harus, aku harus menumpang. Siapa yang mengharuskan Yesus untuk menumpang di rumah Zakius? Apakah tidak ada penginapan? Apakah tidak ada orang lain yang lebih kaya, terpandang, lebih baik dibanding dibanding Zakius? Kenapa Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu? Justru di rumah orang yang dikenal paling berdosa, paling jahat, paling dibenci oleh banyak orang. Maka ayat selanjutnya, ketika orang-orang mendengar perkataan Yesus bahwa Yesus akan menumpang nginep di rumahnya Zakius, yang terjadi apa? Orang banyak itu merundel. Wah, Yesus guru mau numpang di rumahnya orang berdosa. Gitu kan. Kadang-kadang kita merasa lebih baik, lebih benar daripada orang lain kan? Seperti orang banyak itu. Tapi mari kita ambil sikap seperti Zakius. Walaupun orang lain menganggapku paling berdosa, tapi aku mau mendahului orang-orang untuk aku bisa ketemu dengan Yesus. Aku mau berusaha memanjat pohon supaya aku bisa melihat dan berjumpa dengan Yesus. Yesus digerakkan oleh kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Yesus itulah yang menggerakkan Tuhan Yesus, sehingga Dia berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Di mana dosa dan kejahatan ada dan dianggap paling jahat dan paling berdosa, justru disitulah Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan supaya diselamatkan. Sehingga Rasul Paulus juga menyatakan, di antara para rasul itu akulah yang paling berdosa, tapi justru karena itu aku dikasihani oleh Tuhan, sehingga Tuhan menampakkan diri secara pribadi, menemuiku secara pribadi untuk menyelamatkan aku. Di antara orang banyak yang merasa benar dan merasa tidak berdosa, justru Tuhan memilih satu orang yang bernama Zakius, dengan segala kelemahan, tapi dia mau berjuang untuk bisa menemuinya. Dia katakan, Zakius, segeralah turun, aku mau menumpang di rumahmu. Apa respon Zakius ketika mendengar hal itu? Ini tentu sangat-sangat tidak terduga, mengejutkan bagi Zakius. Karena orang banyak, masyarakat di sekitarnya sangat membenci dia. Sangat membenci karena dia jahat. Di saat dia menganggap dirinya sebenarnya tidak layak untuk Tuhan bisa numpang
nginap di rumahnya. Di saat itulah kasih karunia Tuhan disingkapkan dalam kehidupan Zakeus. Sehingga Zakeus, responnya apa? Zakeus segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Respon orang yang di dalamnya sudah bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, ada sukacita. Tidak menunda-nunda waktu dan ada sukacita yang melimpah. Zakeus begitu mendengar, "Hai Zakeus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu." Alkitab mencatat Zakeus segera turun, lalu menyambut Yesus dengan sukacita. Kalau saudara ingin ketemu dengan Yesus dan mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka segala pelayanan yang Tuhan taruh dalam hatimu, maka segala acara-acara, pertemuan-pertemuan ibadah yang seharusnya kita lakukan, maka kita akan bersegera seperti Zakeus. Bersegera. Segera apa? Turun menjumpai Yesus. Dan dengan hati sukacita. Kalau ibadah kita, pertemuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita hanya diliputi duka, memuji Tuhan dengan tidak semangat, kita belajar dari Zakeus. Perjumpaan dengan Yesus tidak akan pernah membuat kita berlambat-lambat, tapi segera. Pertemuan dengan Yesus tidak akan membuat kita penuh dengan kesedihan, tetapi penuh dengan sukacita. Iya, Pak Slamet tidak punya utang, Pak Slamet badannya sehat, makanya bisa ngomong gitu. Kalau di total-total, ayo total-totalan lah nanti ketemu pribadi. Iya, Pak Slamet tidak punya kesibukan, pendeta kan tidak sibuk. Ayo di total-total nanti ketemu pribadi, sibuknya kayak apa. Tapi pertemuan dengan Yesus adalah saat-saat yang membahagiakan. Jadikan itu yang utama dan pertama dalam hidup. Segera. Jangan tunda-tunda. Hasil dengan pertemuan dengan Yesus apa? Yang dialami oleh Zakeus. Bertemu dengan Yesus dengan sukacita, tidak menunda-nunda. Zakeus mengalami kelahiran baru seperti yang kita pelajari minggu lalu. Lahir baru itu ibarat bayi yang lahir. Kalau bayi lahir itu kan perocol gitu ya, saudara. Memang ada yang agak lama, ya mungkin, tapi hitungannya kan tidak benar-benar lama. Prosesnya itu kan tidak benar-benar lama, kan perocol gitu kan. Perocol kan gitu, saudara. Kalau sekarang tidak kuat, operasi kan gitu. Tidak kuat, operasi. 6 juta. 6 juta tidak ada sekarang, tidak tahu sekarang, gue 10 juta ya. Berapa juta sekarang kalau gini? Paling 15 juta. Padahal kalau kuat gitu ya procol gitu, saudara. Ya cuma sebentar. Seperti itulah lahir baru itu sebenarnya seperti yang dialami Paulus. Lahir baru. Menjadi pribadi yang baru. Perubahan apa yang dialami oleh Zakeus? Di dalam ayat yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau artinya 1 M,
Berarti 500 juta 500 juta untuk orang miskin. Hartanya sendiri tinggal 500 juta. Dari 500 juta, kalau ada orang yang kuperas, dia dibenci karena suka memeras. Narik pajak melebihi ketentuan. Dari 500 juta, dia berjanji akan dikembalikan kepada orang-orang yang pernah diperasnya, yang pernah ditarik pajaknya melebihi ketentuan. Berapa kali lipat? 4 kali lipat. Kira-kira berapa banyak orang yang pernah diperas? Ini satu benar-benar kembali nol. Kalau yang siapa kemarin itu yang kasus petugas pajak yang anaknya ya menyiksa orang, temannya itu Rafael atau siapa, ya cuma disita. Mungkin tidak semua disita, tapi kalau ini bukan karena disita, kesadaran diri, karena hidup sudah diubahkan oleh Tuhan. Dia hidup dalam hidup yang baru. Separuh yang dia punya untuk orang miskin yang membutuhkan, separuhnya lagi untuk mengembalikan kepada siapa saja yang pernah diperasnya. Kalau yang diperas itu diperas melebihi seharusnya, misalkan 1 juta, dia kembalikan 4 kali lipat, berarti 4 juta. Kalau dia narik pajak lebih dari 5 juta atau 5 juta, berarti harus dia kembalikan ke orang itu 20 juta. Habis uangnya, hartanya. Hidup dari mana dia? Orang yang sudah mengalami Tuhan, dia akan berkata, aku punyamu Tuhan. Bahasa Inggrisnya apa tadi Mas David? Apa? Gak tahu. Air? Bahasa Bataknya apa? Aku punyamu. Apa? Kalau bahasa Jawa nih, tuwekmu Gusti. Tuwekmu, uripku iki tuwekmu Gusti. Hidupku punyamu Tuhan, aku milikmu seperti firman Tuhan. Ayatnya di mana? Pemuda yang kemarin. Kamu bukan milikmu sendiri, tapi milik Kristus. Ingat, Lisa? Tidak ada yang tersisa untuk diri sendiri. Karena hidup kita punyanya Tuhan. Maka hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Itu yang dialami oleh Zakius. Ini tidak disuruh oleh Tuhan Yesus, tidak dipaksa oleh orang lain, tapi hidup yang baru dengan kesadaran sendiri. Separuh dari hartaku untuk orang miskin, separuhnya lagi untuk kembalikan kepada orang-orang yang sudah pernah kuperas. 4 kali lipatnya. Hidupku nanti bagaimana? Tuhan akan pelihara. Rambut di kepalamu, Tuhan tahu jumlahnya. Dan Tuhan tidak izinkan itu jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Burung pipit yang tidak ada nilainya, Tuhan pelihara dan beri makan. Bunga di padang yang tidak memintal, dia hiasi melebihi keindahan Salomo. Terlebih lagi orang-orang yang percaya, engkau punyanya Tuhan. Zakius punyanya Tuhan. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Karena tahu betul, aku punyanya Tuhan. Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Hidupku akan dipelihara oleh Tuhan. Kalaupun aku mati, aku sudah tercatat dalam kitab kehidupan surga.
Sehingga di dalam ayat kita tadi, kita membaca ayat 8, Zakius berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan kehidupan baru itu benar-benar akan mengubahkan kehidupan kita, mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, apapun yang seringkali menyerang kita. Kalau engkau sadar betul bahwa hidupmu punyanya Tuhan, yakinlah Tuhan pelihara. Saudara punya arloji yang disayang? Kalau arlojinya itu berdebu, pasti diambil, dilapkan. Kalau arlojinya itu mungkin ya ada yang lecet karena jatuh atau tergeser, saudara akan berusaha bagaimana supaya lecetnya itu tidak kelihatan lagi, dipelihara. Mungkin dikasih minyak atau apa sehingga kembali mulus. Itu saudara punya barang yang disayangi, betul-betul dirawat. Saudara dan saya punyanya Tuhan loh ya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan peduli. Kalahkan semua halangan yang mengikat, yang menghalangimu, hanya dengan setia kepada Tuhan. Perjumpaan Zakius dengan Tuhan mengubahkan kehidupannya. Dan ditandaskan dalam ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan punya tanda. Tanda apa? Kelahiran baru, kehidupan yang baru, hidup dalam pertobatan, menyerahkan diri sepenuhnya. Aku ini punyanya Tuhan. I'm yours, Tuhan. My hatiku punyamu Tuhan. Ya, ayo kita nyanyikan lagu ini. Silakan pemusik dan song leader maju. Alkitab judulnya Zakius, perikopnya. Tapi saudara bisa mencatat, namamu bisa tercatat di hati setiap orang yang ada di sekelilingmu. Kesaksian hidupmu yang betul-betul sudah diubahkan oleh Tuhan. Refnya saja diulang-ulang. Resapi lagu ini. Engkau bukan milikmu sendiri, engkau punyanya Tuhan. Engkau punyanya Kristus. Hatimu, hidupmu, seluruh yang kau miliki adalah miliknya Tuhan. Mari kita berdiri. Haleluya.
Saudara yang tahu lagu ini, nyanyikan dengan keras. Menjadi pengakuan di hadapan Tuhan. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Seluruh hidupku selalu menjadi milik-Mu Tuhan. Hatiku milik-Mu Tuhan. Apapun yang ada dalam diriku adalah milik-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Selamanya punyamu Tuhan. Selalu menjadi kepunyaanmu Tuhan. Sampai kapanpun hidupku milik-Mu Tuhan. Dengan segala kesungguhan hati kami, dengan segala kesungguhan hati kami, inilah pernyataan kami Tuhan. Aku milik-Mu. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, musik terus mengalun. Apapun yang saat ini mengikatmu, sehingga engkau tidak bisa bergerak bebas leluasa mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Kita bisa belajar dari Sakeus, melepaskan diri dari semuanya untuk bisa bertemu dengan Yesus, dan ketika berjumpa dengan Yesus mengalami sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Hidup diselamatkan, hidup dalam hidup baru. Mungkin engkau mengalami sakit penyakit yang begitu mengikatmu. Katakan kepada penyakit itu, hai penyakit, engkau tidak bisa mengikatku di dalam nama Yesus. Aku punyanya Yesus. Kalau engkau ada ikatan-ikatan yang membelenggumu, mungkin pekerjaan, mungkin usaha, sehingga engkau tidak bisa bergerak melayani Yesus dan mengikut Yesus, katakan, waktuku dan semua kesibukanku adalah miliknya Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang tersisa untuk ego kita. Semua untuk Tuhan. Semua miliknya Tuhan. Firman
Tuhan katakan, siapakah yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Kesakitankah? Penderitaankah? Kemiskinankah? Aniayakah? Tidak dapat satu hal pun yang memisahkan aku dari kasih Kristus. Dalam kesemuanya itu, kita lebih daripada pemenang, karena Yesus memiliki hidupku seluruhnya. Yesus menjadi milik. Angkat suaramu dan angkat tanganmu. Nyatakan kepada Tuhan, inilah kami milik-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa mengikat kami Tuhan. Semua menjadi milik-Mu Tuhan. Jangan putus asa dalam hidup ini. Walaupun banyak hal yang mengikat kehidupanmu, berusaha menghalangimu dari kasih Kristus, jangan putus asa. Di dalam kesakitanmu, di dalam ketidakberdayaanmu, Tuhan sedang merendah hal-hal yang baik dalam hidupmu. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu punyanya Tuhan, maka hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh umatmu, GSJ Bethlehem adalah punyamu Tuhan. Kerjakanlah sesuai dengan kehendak-Mu, karena kehendak-Mu adalah kehidupan, kebenaran, dan kebaikan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga akan memberikan persembahan kami